Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh ada kembali di tangga pertama di bulan Juli ini. Kita semua percaya dan menyadari ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita masuk ke tempat perhentian. Dari firman Allah ini kita akan belajar apa sebenarnya yang dimaksud dengan tempat perhentian Tuhan dan bagaimana syaratnya supaya saudara dan saya bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan itu. Yang pertama kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tempat perhentian itu. Kalau kita lihat ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Dari ayat 10 kita mendapat gambaran bahwa yang dimaksud dengan tempat perhentian adalah bicara soal kehidupan setelah kita mati. Bahwa pada waktu kita mati ada sorga yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita, atau bisa juga disebut sebagai keselamatan bagi saudara dan saya yang beriman kepadanya. Jadi tempat perhentian Tuhan yang dimaksud dalam konteks Ibrani pasal 4 adalah bicara kita memperoleh keselamatan, bicara kita masuk surga. Setelah kita mengalami kematian ada surga yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, ada Yerusalem baru, ada Firdaus yang Tuhan siapkan. Itu yang dimaksud tempat perhentian Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa syarat supaya kita bisa masuk ke tempat perhentian itu? Apa syarat supaya kita memperoleh keselamatan? Apa syarat supaya kita bisa memperoleh sorga atau masuk sorga? Karena itulah tempat perhentian kita. Dalam ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sebab kita yang beriman bukan beragama Kristen. Jadi apa syarat masuk ke tempat perhentian, yaitu surga atau keselamatan, yaitu orang yang beriman. Jadi syaratnya supaya masuk, kita harus beriman. Iman itu sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Imanlah yang membuat kita bisa mengalami pengampunan dosa itu. Kalau kita tahu bahwa kematian Kristus itu demi dan untuk menebus dosa kita. Tapi supaya kita mengalami penebusan ataupun pengampunan dosa itu, maka kita harus merespon karya penyelamatan Kristus itu dengan cara kita beriman. Kita sadar bahwa saya manusia berdosa, saya manusia kotor, saya manusia najis, saya manusia durhaka, saya mau bertobat dari dosa saya, dan saya percaya Kristus yang mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa saya. Itu yang namanya iman. Ketika kita beriman, maka kita masuk ke tempat perhentian. Ketika kita beriman, maka kita masuk surga. Ketika kita beriman, kita memperoleh keselamatan. Itu yang dimaksud masuk ke tempat perhentian.
Paralel dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, garis bawahi percaya kepadanya, bukan beragama, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari sini kita belajar bahwa syarat masuk ke tempat perhentian, syarat masuk surga hanya beriman. Itu yang namanya sola fide. Jadi itu berarti bahwa sebagai umat kita harus menyadari dan mengakui bahwa ketika kita beriman, maka ada garansi kita masuk ke tempat perhentian. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka ada garansi saudara dan saya memperoleh keselamatan itu. Karena saudara dan saya punya garansi masuk surga, memperoleh keselamatan itu, maka wujud syukur saya atas garansi keselamatan itu. Maka saya berbuat baik, saya berbuat amal, saya mau taat kepada firman, saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita, kesalehan hidup kita, perbuatan baik kita, perbuatan amal kita, bukan syarat untuk kita masuk ke tempat perhentian. Itu bukan syarat untuk kita masuk surga. Karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa memperoleh keselamatan dan masuk surga karena dia berbuat baik dan berbuat amal. Perbuatan baik dan amal itu adalah akibat dari orang yang sudah memiliki garansi untuk memperoleh keselamatan. Maka wujud syukurnya lah dia berbuat baik ataupun berbuat amal. Jadi kita menyadari dari ayat ini bahwa bukan agama yang menjamin kita masuk ke tempat perhentian. Bukan karena kita beragama Kristen sehingga kita dijamin untuk masuk ke tempat perhentian. Tetapi itu hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Harus digarisbawahi bahwa orang yang beragama Kristen belum tentu beriman. Karena itu kita tidak cukup beragama. Tapi di atas agama adalah kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Karena iman kita kepada Yesus Kristuslah yang memungkinkan kita bisa masuk ke tempat perhentian itu. Seringkali orang berkata bahwa kan nanti setelah kita mati, nanti di sana ditimbang. Kalau kita banyak berbuat baik, ya kita masuk surga. Kalau kita berbuat yang jahat, banyak berbuat jahat, ya kita masuk neraka. Kekristenan tidak mengenal pandangan seperti itu karena apa? Kita ini adalah orang terdakwa di mata Tuhan. Kemahapengasihan Tuhan, keadilan Tuhan itu harus dinyatakan. Dan salib Kristus itulah yang mempertemukan kasih dan keadilan Tuhan. Salib membuktikan Allah mengasihi kita, tapi juga salib membuktikan keadilan Tuhan, bahwa dosa sudah ada yang dihukum, dan itulah yang bisa memuaskan hati Allah. Dan hanya salib Kristuslah yang memungkinkan legal standing kita manusia berdosa, yang notabene-nya terdakwa di mata Tuhan, dibereskan di Bukit Golgota. Karena itu, saudara dan saya masuk ke tempat perhentian Tuhan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi bukan perbuatan baik, amal, ketaatan dan kesalehan yang membawa kita ke surga, tapi hanya sola fide, hanya karena iman kita masuk ke tempat perhentian. Dan wujud syukur kita karena kita masuk ke tempat perhentian, maka kita harus taat, kita harus hidup saleh, kita harus berbuat amal, kita harus berbuat kebaikan kepada siapapun, tapi bukan untuk tujuan masuk surga, tapi hanya karena iman kita memperoleh surga. Maka syukur kita lah berbuat baik ataupun taat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami masuk ke tempat perhentian. Dari firman kami tahu bahwa yang dimaksud tempat perhentian adalah surga. Masuk surga, memperoleh keselamatan. Dan syarat kami bisa masuk ke tempat perhentian,
atau masuk sorga hanya karena kami beriman kepada Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota. Iman kamilah yang menggaransi bahwa kami masuk ke tempat perhentian. Karena itu wujud syukur kami pasti dan kami digaransi masuk ke tempat perhentian, masuk sorga. Itulah yang membuat kami bersyukur dengan berbuat baik, berbuat amal, berbuat taat kepada firman, berkenan kepada Tuhan. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari